Sekarang kita lihat di RPP-nya. Guru wajib memiliki RPP. Sebentar kalau diperiksa pengawas, ini Pak, saya RPP saya sudah susun. Ilmunya RPP itu saya akan ajari. Ya, walaupun itu singkat, tempat lain RPP itu paling cepat 1 minggu. Ilmu RPP. Kemarin di SMA 4 Bau saya isi 1 minggu baru bisa paham RPP. 1 minggu ilmunya, 1 bulan prakteknya saya dampingi. Ilmunya 1 minggu, setiap hari RPP saya latih. Di sini pasti bisa. Pintar-pintar ya, gurunya pintar, ustazahnya pintar. Baik, RPP di planning atau pembelajaran mendalam, ada yang pertama identifikasi, ada 2 desain pembelajarannya, ada 3 pengalaman belajar, dan ada asesmennya. Kita next, kita lebih cepat itu. Next coba. Nah ini, teman-teman, di RPP PM atau istilah deep learning saya singkat dengan PM-nya. PM itu apa? Pembelajaran mendalam. RPP PM itu komponen wajibnya itu ada minimal ada DPL-nya paling atas. Boleh paling atas sekali ada kop sekolah, kop madrasah. Terus apa namanya? Identifikasi. Di situ ada nama, ada topik, ada bab, ada berapa kali untuk pertemuan. Itu yang wajibnya adalah 1, minimal ada DPL-nya. Terus ada capaian pembelajarannya dituliskan di situ. Ada lintasan disiplin ilmu. Nah ini masalah lintas disiplin ilmu ini kalau kita kolaborasi dengan ilmu yang lain. Contoh, lintas disiplin ilmu IPS, artinya dikolaborasikan antara ekonomi dengan matematika. Paham ya? Seperti itu. Apakah lintas disiplin ilmu itu wajib di sini? Tidak wajib. Ada struktur minimumnya. Coba next saja langsung biar teman-teman tidak terlalu. Next, pelaksanaan, terus next. Terus Pak. Terus. Nah, ini sudah masuk asesmennya. Nah, coba saya bukakan dulu ya. Langsung kita contohkan ya, biar tidak menghayal. Biar tidak menghayal. Contoh RPP. Contoh RPP. Ini dia kayaknya pakai scroll begini. Nah, biar saya duduk. Sebentar nanti kita lagi. Di sini aja Pak Dan. Biar atau boleh kalau mau lihat juga boleh. Bisa. Ya, saya duduk lagi ya. Ini contoh RPP. RPP dari pembelajaran mendalam. Kan pasti bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya itu RPP-nya? Maka saya contohkan dan saya jelaskan. Sebentar kita lihat contohnya yang teman-teman punya. Wajib ditunjukkan ya? Wajib. Karena saya tunjukkan dulu yang contoh yang kami berikan. Matematika fase D. Artinya tingkatan MTS atau SMP, ya, karena kalau fase D itu tingkatan MTS atau SMP. Keuangan sehat dengan cerdas berliterasi finansial. Itu dibuat nama judulnya boleh dipakai kata-kata yang inovatif, menarik. Boleh tulis babnya. Contoh, ditulis sistem persamaan linear 2 variabel. Boleh. Ditulis misalnya sejarah terkait materi sejarah fosil misalnya, boleh. Ditulis terkait dengan konjungsi dalam bahasa Indonesia misalnya. Di sini mapel apa guru yang ada nih? Coba. Ibu mapel apa Ustazah? Bahasa Arab. Contoh materi bahasa Arab apa? Babnya, judulnya apa? Contoh. Fil.
Ada kata kerja ya, fiil itu toh? Ya, misalnya mengenal fiil dalam struktur bahasa Arab. Boleh tulis begitu. Kata-kata itu Bapak Ibu yang rakit supaya ini kelihatan menarik. Lihat di sini dikasih gambar-gambar uang, gambar rumah, bank dan seterusnya. Kenapa? Ketika gurunya membuka ini RPP, dia sudah mulai ada ketertarikan. Oh, bagus ini. Yang tidak lakukan ini boleh juga, tidak apa-apa, hanya untuk inovasi. Terus penyusunnya ditulis di situ. Ini lihat. Tulis kelasnya. Kelas berapa? Materinya, materi bilangan. Ini matematika contohnya ya. Pertemuannya berapa kali? 3 kali 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran SMP berapa? Katanya tadi anak Kadang ini 40 menit, berarti 3 kali 2 jam pelajaran. Satu minggu berapa kali misalnya pertemuan. Ini dipecah. Identifikasi. Lihat. DPL dituliskan. Di situ ada berapa DPL itu? 4. Tadi yang saya ajar berapa DPL? 8. Kenapa di situ hanya 4? Menyesuaikan. Berarti DPL yang kita masukkan di RPP itu tidak wajib 8-8-nya. Bisa ingat ya? Kita pilih sesuai dengan tema atau topik atau bab yang kita ajar. Dia pilih di sini penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian dan komunikasi. Siapa yang pilih itu? Gurunya. Kenapa dipilih itu? Untuk menyesuaikan, karena itu yang paling diinginkan DPL-nya. Boleh ya? Pertanyaannya, berapa syaratnya paling banyak dipilih? 8. Ya karena 8 DPL. Paling sedikit berapa? 1 boleh tidak? Boleh, tetapi sangat sedikit. Sebaiknya jangan dilakukan kalau cuma 1. Tetapi kalau bilang boleh, boleh. Ya, bisa ya? Ya, 3 kah, 2 kah, supaya targetnya kita banyak. Kalau hanya 1, jadi kita malas. Cuma 1 targetnya, hanya dia sudah mampu berkolaborasi, sudah selesai. Kalau bisa 2, 3, bahkan lebih. Lihat itu, lintas disiplin ilmunya IPS. Kenapa? Karena mengajari terkait bilangan, aritmetika sosial. Dia mengajari tentang pasar, ekonomi, pedagang. Berarti ilmu IPS itu membahas terkait dengan ekonomi. Pertanyaannya, Pak, yang saya punya ini RPP ku, tidak ada lintas disiplin ilmunya. Boleh, tidak ada lintas disiplin ilmu. Boleh ya? Yang wajibnya apa? Yang pertama DPL-nya. Yang wajibnya itu apa? 4 tadi itu ya. Lintas disiplin ilmu ini tambahan kalau mau diisi lengkap. Ibaratnya kalau kita di dalam mobil, kalau ada AC-nya itu lengkap. Kalau tidak ada AC, mobilnya tetap mobil namanya. Ya, berarti AC bukan syarat wajib. Coba naik angkot itu ada AC-nya enggak? Tapi bisa mengantar Anda sampai tujuan. Itu maksudnya. Ya, sama dengan ini. Tujuan pembelajaran wajib. Wajib dituliskan. Dari mana tujuannya ini? Tahu cara membuat tujuan pembelajaran? Cara membuat tujuan diambil di mana selama ini guru-guru? Dari CP yang dianalisis dipecah menjadi TP. Pecah menjadi ATP. Jadi dari CP yang dianalisis. CP yang buat siapa? CP yang buat siapa CP? Guru atau di surah ada? CP. Capaian pembelajaran itu dibuat oleh pemerintah dalam ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada hari ini. CP yang terbaru sebentar nanti saya kasih, yang nomor 46. Ada. Terus praktek pedagogis dituliskan. Lihat apa prakteknya di situ. Diskusi. Apalagi? Kelompok. Terus apalagi di situ?
pemecahan masalah, dikasih soal. Jadi praktek pedagogis itu tuliskan apa yang mau dilakukan dalam prakteknya tadi itu. Contoh, kita pakai model, tulis di situ praktek pedagogis pembelajaran dilakukan melalui model PBL. Cukup. Tidak perlu sama persis dengan kalimat ini, yang jelas tahu isinya praktek pedagogis. Makanya tadi saya ajar. Itu ya, untuk guru atau calon guru. Praktek pedagogis itu diisi adalah terkait cara atau strategi dalam pengajaran. Mau pakai metode boleh, mau pakai cara belajar siswa aktif dan menyenangkan boleh. Silakan dipilih. Kemitraan pembelajaran. Di situ ditulis apa itu? Karyawan bank atau kantor, pegadaian dan yang lainnya. Tadi apa bahasa saya, kemitraan itu wajib tidak? Tidak wajib. Disesuaikan. Kalau mau pakai mitra boleh, tidak pakai mitra juga boleh. Mau diisi lebih lengkap lebih bagus. Terus lingkungan pembelajaran. Tuh diisi. Apa yang di situ lingkungan pembelajaran itu? Satu kata kunci yang saya sudah ajar tadi, ada 3 lingkungan itu. Yang di situ apa? Apa? Ruang kelas. Tadi 3 tuh. Salah satunya saja sudah dinamakan lingkungan. Ruang kelas, virtual dan budaya belajar. Di situ yang ada adalah ruang kelas. Nih, kelihatan toh? Ruang kelas. Kata-katanya dirakit dengan kalimat seperti ini boleh supaya menarik, memberikan kesempatan pada murid itu berkolaborasi, eksplorasi, refleksi dan menyampaikan pendapatnya dalam ruang kelas. Kata kuncinya ruang kelas. Kalau hanya kita tulis ruang kelas kadang tidak menarik, kan kita buat supaya dia menarik RPP-nya ya. Lingkungan pembelajaran ini sifatnya apa? Wajib. Terus pemanfaatan digital, apa di situ contohnya? YouTube, Excel, kalkulator. Pemanfaatan digital itu wajib atau tidak di RPP-nya dituliskan? Tidak. Dia sifatnya opsional. Kalau daerah yang tidak ada jaringan internetnya, mau pakai internet, mau pakai YouTube, berarti dia opsional, teman-teman ya. Lingkungan apa tadi? Wajib. Praktek pedagogis wajib. Kemitraan opsional. Pemanfaatan digital opsional. Kalau diisi lengkap. Artinya sebaiknya kita rencanakan. Kenapa? Karena di Wara ini ada semua. Ada internet toh? Ada HP, ada komputer, ada laptop. Berarti pemanfaatan digitalnya menjadi wajib karena ada. Yang tidak wajib tadi opsional itu kalau dia tidak ada. Contoh di daerah terpencil, ya. Nah, pertemuan pertama, lihat tuh perbedaannya RPP PM. Dia sama dengan yang lalu, yang lalu. Bagi guru yang senior yang sudah sering mengajar pasti berbeda toh. Di RPPPM dituliskan itu ada memahami, mengaplikasi, ditulis di situ. Coba lihat di layar, tertulis enggak? Habis ditulis memahami pengalaman belajarnya, dituliskan lagi prinsipnya berkesadaran dan bermakna, dipilih. Kenapa di sini RPP-nya dia tulis berkesadar? Kalau memahami kan memang harus pertama memahami, baru mengaplikasi, baru berefleksi. Pertanyaannya kenapa dia tulis ini berkesadaran bermakna cuma 2? Kenapa tidak 3-3-nya? Kenapa cuma 1? Itu disesuaikan. Kenapa di sini dia pilih berkesadaran bermakna? Karena isi daripada langkah 1 itu dan seterusnya ada siswa yang berkesadaran, keinginan tahuan terhadap sesuatu, kemauan untuk belajar. Ketika siswa sadar belajar, maka dia masukkan di sini. Contoh ciri-cirinya ada aktivitas siswa. Bermakna. Kenapa di sini dia tulis bermakna? Apa caranya? Apa syaratnya supaya dia bermakna? Cirinya bermakna itu salah satunya
Ada banyak. Salah satunya bisa diimplementasikan dalam kehidupannya nyata, atau bahasa lainnya kontekstual. Cara lainnya kalau dia bermakna itu dihubungkan dengan materi lain. Cara lainnya kalau dia bermakna itu bisa diimplementasikan dalam berbagai aspek disiplin ilmu. Cara lainnya adalah bisa menggali potensi dan informasi yang lebih dalam. Sekarang di soal ini, kenapa ada tulisan bermakna? Dia menjawab terkait dengan apa? Bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Itu bermaknanya. Makanya di sini ditulis penyusun RPP-nya dan tulis bermakna. Kenapa di sini dia tulis berkesadaran? Ada secara sadar siswa untuk belajar. Ditunjukkan dengan apa di situ? Coba tunjukkan. Apa? Coba lihat. Kenapa di situ ada berkesadaran? Dari mana siswanya dikatakan dia sadar untuk belajar? Coba cari. Coba baca dan cari, coba. Siswa mengerjakan asesmen awal. Kalau dia tidak sadar untuk mengerjakan itu, tidak bisa kan? Maka dia masuk berkesadaran. Berarti salah satu cirinya adalah ada aktivitas siswa berkesadaran. Kenapa? Kan ada 3 tadi prinsip: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kenapa tidak ada menggembirakan di situ? Kenapa? Karena belum ada pencapaian daripada siswa. Salah satu ciri menggembirakan jika ada pencapaian, dia senang, berarti dia sudah capai. Wih, saya dapat nih, dapat poin 12. Wih, saya masuk level 5. Berarti ada yang dia capai. Senangku, senyum, bahagia dia. Itu yang disebut menggembirakan. Ada aha moment. Wih, ternyata ini yang saya dapat. Oh, ini padahal pengertiannya. Dia sudah dapat apa di situ? Belum tak? Baru dia mau mulai belajar. Makanya belum ada menggembirakan. Kita lanjut lagi. Tuh. Kenapa di langkah 3 dan 4 sudah berkesadaran dan bermakna? Sudah masuk mengaplikasi. Yang pertama, kenapa masuk mengaplikasi di situ? Karena tadi kan saya bilang kalau memahami itu pengetahuan dasar dan esensialnya. Dia gali dulu konsepnya. Aplikasi itu dia praktekkan itu ilmunya. Di sini di mana dia praktekkan ilmunya? Mana dia praktekkan? Setiap kelompok diberikan soal pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan. Itu dia jawabannya. Siswa mulai menjawab pertanyaan, maka dia sudah mengaplikasikan ilmunya dalam kelompoknya. Makanya di situ ditulis mengaplikasi. Jangan ditulis-tulis saja. Cirinya RPP PM itu ada tulisan-tulisan itu, mengaplikasi, memahami. Jadi saya sudah ajari tadi, kalau yang memahami itu baru konsep dasarnya, ya. Kapan sudah ditulis mengaplikasi, berarti dia sudah praktekkan. Bisa? Lihat, berkesadaran dan bermakna saya sudah jelaskan. Di mana berkesadarannya? Ada aktivitas siswanya. Jadi kenapa? Belajar dalam kelompok itu, kelompok heterogen yang terdiri 3-4 orang. Bermaknanya di mana di situ? Coba. Apa bermaknanya? Siswa mempelajari konsep jual beli, itu bermaknanya. Sudah masuk di konsep jual beli. Kontekstual tuh. Ya, jual beli dalam kehidupan nyatanya.
Jadi bermaknanya itu ciri-cirinya banyak. Kalau dia masuk konsep sehari